Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM di channel Ian's Vlog. Kali ini kita akan membahas sebuah MPV yang cukup legendaris di Indonesia, salah satu MPV yang sangat banyak sekali peminatnya. Walaupun di tahun 2021 MPV ini sudah discontinue dan tidak diproduksi lagi, digantikan dengan model yang lain. Namun fakta yang cukup menarik bahwa MPV ini ya sangat banyak sekali penggemarnya, harga jual secondnya atau purna jualnya sangat bagus dan terjaga, dan fans beratnya itu banyak sekali begitu ya. Dan apabila sudah pernah pakai merek ini untuk diminta ganti merek atau mobil yang lain, itu mereka itu kebanyakan pada susah-susah gitu. Jadi pengennya upgrade ke seri yang lebih baru. Apalagi kalau bukan Isuzu Panther ya. Isuzu Panther ini lahir di Indonesia pada tahun 1991 dan sudah discontinue sejak tahun 2021. 30 tahun dan sudah mendapat tempat istimewa di beberapa masyarakat atau konsumen Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas fakta sejarah dari Isuzu Panther yang patut kita ketahui kenapa mobil ini begitu melegenda dan fansnya itu fans berat gitu ya, dan susah untuk kemudian berpaling ke merek yang lain. Simak video ini sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, share apabila dirasa video ini bermanfaat. Fakta pertama dari Isuzu Panther yang harus kita ketahui bahwa Isuzu Panther ini diproduksi pertama kali pada tahun 1991. Karena terkendala oleh emisi dan modelnya yang tidak pernah mendapatkan ubahan yang signifikan, akhirnya harus disuntik mati pada tahun 2021. 30 tahun masa produksi yang cukup lama dan dipasarkan di Indonesia dan sudah dilaku ratusan ribu unit di seluruh Indonesia. Fakta kedua dari Panther, generasi Panther pertama kali disebut dengan Panther Carrossery, yaitu pada tahun 1991 sampai 1993. Ini disebut dengan Panther Carrossery, Panther yang pertama kali muncul di Indonesia. Nah, apa itu Panther Carrossery? Jadi, Panther Carrossery ini adalah Isuzu Panther yang pertama kali itu hadir dalam bentuk pick up, kemudian PT Panca Motor ATPM Isuzu bekerja sama dengan perusahaan Carrossery untuk membuat bodinya menjadi MPV. Yang berikutnya, Panther Carrossery ini dibekali mesin C233 berkapasitas 2238 cc 4 silinder indirect injection yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 72 daya kuda pada 4300 rpm. Generasi pertama ini diperkenalkan dalam berbagai model seperti Bravo, Miyabi, Sparta, hingga Golden. Jadi kalau kita perhatikan, Isuzu Panther ini bisa mengeluarkan torsinya itu di RPM yang cukup rendah. Jadi kenapa mobil ini bisa irit? Salah satu kuncinya adalah itu. Fakta yang ketiga, generasi Panther kedua disebut Panther PPL. Ini diproduksi pada tahun 1993 sampai 1996. Di tahun 1993, Isuzu melansir original body Panther dengan sistem total AC body yang diklaim bebas dempul. Saat itu, body bebas dempul merupakan sebuah hal yang baru karena biasanya hanya dimiliki oleh mobil sedan. Jadi, disebut dengan total AC itu semua bodinya dari kaleng, bebas dari dempulan. Panther jenis ini dikenal dengan sebutan Panther PPL. PPL sendiri merupakan istilah yang mengacu pada perusahaan perakitan milik grup Astra, tempat di mana minibus ini dirakit. Yang berikutnya, Panther PPL tersedia dalam berbagai varian, yakni standar, deluxe, grand deluxe, hingga high grande yang merupakan varian termewahnya. Ini diproduksi sampai tahun 1996, Panther PPL. Untuk dapur pacu, mobil ini mengusung mesin yang sama dengan model sebelumnya, yakni mesin berkode C233 dengan 2238 cc 4 silinder indirect injection. Jadi masih sama dengan generasi Panther paling awal, 2238 atau dibulatkan 2300 cc. Fakta yang keempat, Panther generasi ketiga
yang sudah menggunakan mesin 2500 cc direct injection, yaitu pada tahun 96 sampai 2000. Sejarah Isuzu Panther berlanjut hingga ke tahun 1996. Mobil ini mendapat penyegaran pada bagian mesinnya. Dari yang sebelumnya berkapasitas 2238 cc indirect injection menjadi mesin 2500 cc direct injection. Di awalnya itu belum dikasih turbo, jadi 2500 cc direct injection belum turbo. Mesin berkode 4JA1 ini diklaim mampu menghasilkan tenaga puncak sebesar 78,9 daya kuda pada 3.900 rpm dan torsi puncak 170 Nm, jadi lebih bertenaga dibandingkan dengan mesin sebelumnya. Selain lebih bertenaga, mesin baru ini juga lebih efisien serta tidak membutuhkan busi pemanas untuk menghidupkan mesin pada kondisi dingin. Jadi kalau starter itu lebih mudah karena sudah tidak lagi menggunakan busi pemanas yang konvensional. Sementara itu untuk variannya hadir dalam 5 pilihan, yakni Royal, Grand Royal, Sporty, High Sporty, dan High Grande. High Grade, maaf, High Grade ya, bukan High Grande, High Grade. Itu terakhir diproduksi pada tahun 2000. Kemudian fakta kelima, Panther generasi keempat atau Panther kapsul. Diproduksi pada tahun 2000 sampai 2005. Ini ciri yang paling mudah itu sudah bentuknya kapsul, namun bagian lampu depan itu masih cenderung mengotak, sipit mengotak. Di era ini persaingan segmen MPV semakin ketat dengan kehadiran Mitsubishi Kuda dan Toyota Kijang kapsul, sehingga Isuzu memberikan pembaruan pada Panther, salah satunya juga pada mesin. Selain pada bodi, juga diperbarui pada mesin. Di tahun ini, Panther memiliki dua pilihan mesin, yakni 2500 cc 4 silinder direct injection manual transmisi dan 2500 cc 4 silinder direct injection turbo, yakni yang disematkan di transmisi Matic AT. Pada rentang tahun 2000 hingga 2002, Isuzu Panther menawarkan beberapa varian, yakni LM, LV, dan LS. Kemudian di tahun 2002, variannya bertambah lagi dengan kehadiran Smart, Adventure, Black Panther, LS Turbo, Touring, dan Grand Touring. Jadi serinya sangat banyak ya di Panther kapsul seri awal. Fakta yang keenam, Panther generasi kelima, yaitu Panther facelift, diproduksi tahun 2005 sampai terakhir sebelum discontinue atau disuntik mati pada tahun 2021. Ini bisa dikenali dengan mudah di bagian headlampnya yang sudah lebih membulat dan lebih besar. Sejarah Isuzu Panther masih berlanjut hingga tahun 2005. Sebelum akhirnya disuntik mati, mobil ini mengalami facelift pada beberapa bagian tersebut, mulai dari bentuk lampu, grill, fog lamp, dan interior juga mengalami perubahan. Di generasi ini, varian baru juga dihadirkan, yakni Grand Touring 2005 dan LV Adventure. Selang 2 tahun atau pada 2007, semua varian Isuzu Panther dibekali dengan mesin turbo guna memenuhi standar emisi Euro 2. Jadi yang generasi Panther 2007 ke atas itu sudah menggunakan turbo semuanya. Kemudian di tahun 2009, penyegaran minor kembali didapatkan Isuzu Panther pada bagian eksterior dan interiornya. Di tahun yang sama, varian Smart Turbo, LV Turbo, LV Adventure, LS Turbo, dan Touring semuanya ada. 3 tahun berikutnya atau pada 2013, mobil ini kembali mendapat ubahan minor. Di antaranya pada bagian instrumen, menghilangnya konde di bagian belakang dan dibekali dengan kamera belakang. Jadi yang generasi 2013 ke atas itu yang Touring, ban kondenya malah dihilangkan. Walaupun sebenarnya di beberapa orang itu sangat cocok gitu ya. Tahun 2013 menjadi tahun terakhir Isuzu Panther mendapat penyegaran. Hingga akhirnya pada tahun 2021, Isuzu memutuskan untuk menyuntik mati mobil ini dan fokus pada kendaraan komersial atau pick up, truk, dan sebagainya. Fakta yang ketujuh dari Panther, dia memiliki varian pick up. Bahkan varian pick up ini yang menjadi basis pengembangan dari Panther MPV. Jadi awalnya dari pick up, kemudian di karoseri menjadi MPV. Awalnya begitu, sebelum kemudian dikembangkan sendiri, yang bentuk MPV dikembangkan sendiri, Panther juga dikembangkan sendiri.
Tahun 91 sebagai debut perdana Isuzu Panther pickup. Jadi Isuzu pada waktu itu meluncurkan dua model sekaligus, yakni MPV dan pickup. Kemudian setelah melenggang nyaris satu dasawarsa pada 2005, Panther Pickup mendapat penyegaran penampilan pada bagian fasialnya. Grill dan lampu utama menggunakan wajah yang serupa dengan stasiun wagon lansiran 1996. Kemudian pada tahun 2007, mesin 4J A1L dengan turbocharger dipasangkan pada model pickup. Jadi 2007 semua variannya sudah menggunakan turbocharger. Lebih bertenaga, lebih hemat bahan bakar. Yang berikutnya, kehadiran mesin ini merupakan syarat standar emisi Euro 2 yang diterapkan di Indonesia. Jadi selain lebih hemat, jadi untuk juga mengejar regulasi pemerintah yang menerapkan standar emisi Euro 2. Yang berikutnya, di saat yang sama, nama Panther Pickup dihapus dan digantikan menjadi Isuzu Pickup. Ya, jadi tahun 2007 ke atas, nama Panther sudah tidak disematkan di varian pickupnya. Jadi langsung disebut dengan Isuzu Pickup tanpa sebutan Panther atau Panther. Namun demikian, pilihan bak pun ditambah dengan kemunculan flat deck dan GD 3W. Jadi semakin pickup ini dikembangkan sendiri, jadi pilihan decknya semakin banyak dan ada pilihan 3W. 3W itu berarti semua sisi bak itu bisa dibuka. Fakta yang ke-8, penjualan terus merosot terbentur Euro 4. Jadi syarat Euro 4 itu tentu untuk diesel itu sudah tidak bisa menggunakan teknologi lama, jadi harus menggunakan teknologi baru. Salah satunya adalah common rail yang kemudian menghasilkan gas buang yang lebih bersahabat dengan lingkungan, dan Panther tidak memiliki varian mesin tersebut. Usut punya usut, permintaan mobil Isuzu Panther ini kian menyusut. Ya, selain karena regulasi juga karena memang dari sejak 2013 ya, 2005 bahkan itu sampai terakhir itu tidak ada penyegaran model. Mobil legendaris ini pernah menyentuh angka penjualan ribuan unit dalam setahun. Jadi kalau di total mungkin ya selama 30 tahun menjual produk ini di Indonesia sudah laku puluhan ribu unit. Namun mengutip data distribusi wholesale Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, distributor Panther kian merosot. Tercatat Panther tidak mampu menembus angka 1.500 sejak tahun 2015. Jadi penjualannya sejak tahun 2015 itu semakin menurun, kalah dengan MPV keluaran terbaru dari pabrikan-pabrikan yang lain. Dan akhirnya disuntik mati di tahun 2021, dilanjutkan generasi penerusnya Isuzu MUX ya, MUX. Walaupun ini secara nama tidak disebutkan sebagai penerus Panther, tapi melihat dari segi spek dan kelanjutan sejarahnya, maka Isuzu MUX ini bisa disebut sebagai penerus dari Isuzu Panther, dan sudah menggunakan teknologi mesin yang jauh berbeda daripada Isuzu Panther yang sebelumnya. Demikian fakta menarik dari Isuzu Panther. Jadi kalau teman-teman atau pada guyonan itu Isuzu Panther itu disebut sebagai gapura ya, karena terkenal mungkin kokoh. Kemudian teknologi dieselnya itu disebut sebagai teknologi Majapahit. Kenapa bisa disebut dengan teknologi Majapahit? Ya karena sejak tahun 2096 bahkan sampai 2001 itu dieselnya tidak mengalami perkembangan teknologi, jadi hanya ditambah turbocharger saja, tapi secara kinerja itu masih menggunakan diesel konvensional, makanya disebut dengan diesel Majapahit. Tapi itu sebagai salah satu juga kelebihan dari Isuzu Panther, karena mesinnya tidak pernah berganti, jadi spare partnya otomatis bisa didapatkan lebih mudah, dan kemudian perawatannya banyak orang yang bisa karena ya tidak pernah ganti-ganti mesin ya, jadi apalah mereka para montir-montir itu. Dan mungkin juga bagi para pengguna Panther ya nyaman juga, wong ya beli di tahun 96 dengan 2010 itu mendapatkan mesin yang tidak jauh berbeda, hanya mungkin kalau yang 2010 tentu mesinnya lebih mudah, tapi secara teknologi hampir sama dengan mesin-mesin Panther sebelumnya. Itu yang menjadi kelebihan kenapa kemudian banyak
fans berat Panther itu yang ogah berpindah ke lain hati. Jadi karena mesinnya terkenal bandel, irit, dan kemudian juga perawatannya lebih mudah karena masih menggunakan teknologi diesel yang lama. Demikian teman-teman Inslog sedikit review dan fakta sejarah dari Panther. Semoga review ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum